Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isma Fausia, selaku pemateri pertama. Adapun beberapa teman kelompok saya atau rekan saya, yang pertama itu ada Nurhalisa Putri Saibuddin, yang kedua ada Tasya Tarampo, dan yang ketiga ada Siti Nur Asya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pada materi pertama selaku pemateri pertama, yaitu pengertian informasi. Informasi adalah data yang didapat dari lapangan untuk diolah serta dijadikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi yang jelas, konkret, dan detail, maka pengembalian keputusan akan semakin tepat dan cepat. Keberadaan informasi besar manfaatnya bagi para pengambil keputusan untuk memberikan panduan terbaik tentang bagaimana sesuatu hal terjadi dan solusi apa yang dapat diberikan. Semakin lengkap dan jelas sebuah informasi, tentu saja akan lebih memudahkan penggunanya di samping kriteria kualitas informasi yang diberikan harus baik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Tarampo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan organisasi dan informasi. Keputusan organisasi dan informasi. Informasi akuntansi berfungsi menumbuhkan kesadaran akan adanya masalah atau peluang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal maupun eksternal pengambilan keputusan. Kemampuan manajer di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Pengaruh yang dihasilkan oleh informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan juga ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi serta ditentukan oleh preferensi manajer terhadap informasi kuantitatif. Manajer yang cenderung menggunakan firasatnya tidak akan peka terhadap informasi akuntansi yang mencerminkan peluang bisnis di masa depan. Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan melalui 4 tahapan yang berurutan, seperti berikut ini. Yang pertama, perumusan masalah atau peluang. Keputusan yang diambil oleh manajemen kemungkinan merupakan respon terhadap peristiwa yang mengandung masalah, ancaman yang dirasakan, peluang yang diperkirakan akan terjadi. Sebagai contoh, jika manajemen menerima informasi bahwa biaya produk per unit sesungguhnya masih berada di atas target cost, informasi dapat menjadi pemicu timbulnya kesadaran untuk mengambil keputusan mengenai program pengurangan biaya yang harus dipilih untuk mencapai target cost. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan mengkuantifikasikan konsekuensinya masing-masing. Jika masalah atau peluang telah terjadi dirumuskan, manajemen kemudian mencari alternatif tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dan menghitung secara kuantitatif konsekuensinya setiap alternatif tindakan tersebut. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecah masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang sama di masa lalu. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Tahap yang paling gawat dalam proses pengambilan keputusan adalah pemilihan satu di antara berbagai alternatif yang dapat dipilih. Meskipun tahap ini tampaknya rasional, namun pemilihan akhir seringkali lebih didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politik dan psikologis daripada pertimbangan emosional, ekonomis, rasional. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Berhasil atau tidaknya pilihan akhir tergantung atas efisiensi implementasi alternatif yang telah dipilih. Implementasi hanya akan berhasil jika individu yang memiliki pengendalian terhadap sumber daya organisasi diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut sepenuhnya sanggup mewujudkan alternatif yang dipilih. Keadaan yang ideal adalah jika kekuasaan atas sumber daya organisasi berada di tangan individu atau kelompok individu yang mensponsori pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi informasi antara pihak internal dan eksternal dan sistem informasi akuntansi. Umumnya, pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pemakai informasi internal dan pemakai informasi eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal adalah pihak yang membuat laporan akuntansi dan menggunakannya untuk keperluan bisnis dalam suatu perusahaan. Pihak internal tersebut yaitu para pengelola atau manajer, di mana terdapat beberapa kebutuhan dan permintaan akan informasi yang
berbeda-beda sesuai jenjang manajerial pada suatu organisasi. Sedangkan pemakai informasi akuntansi eksternal adalah individu atau lembaga di luar perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan suatu kebijakan atau keputusan, yang terdiri dari pemegang saham, para investor, para kreditor, para pelanggan, dan pemasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nosyolandari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi mengenai proses bisnis utama perusahaan. Proses bisnis adalah sebuah hubungan suatu kesatuan dari tugas-tugas yang melibatkan dana, data, unit-unit organisasi, dan sebuah urutan yang logik. Berikut merupakan 5 siklus proses bisnis. Yang pertama, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, dan juga siklus pembiayaan. Pengertian dan fungsi dasar SIA. Sistem informasi akuntansi adalah salah satu kesatuan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi informasi. Fungsinya terdiri atas mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Mengubah data menjadi informasi, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh SIA pada strategi perusahaan. SIA sangat penting untuk suatu perusahaan. Dengan adanya SIA yang baik, perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan nilai tujuan perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan dari SIA dapat dipertanggungjawabkan untuk kelak digunakan dalam mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak di luar perusahaan seperti pemasok, investor, dan klien yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, peran SIA dalam rantai nilai perusahaan. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama, yaitu inbound logistik, operasi atau operations, outbound logistik, pemasaran dan penjualan, pelayanan ataupun servis. Inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, operasi atau operations adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga, outbound logistik adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Keempat, pemasaran dan penjualan mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang terakhir, pelayanan atau servis, memberikan dukungan pelayanan purna jual kepada para pelanggan. Organisasi juga melaksanakan berbagai aktivitas pendukung, seperti pendukung atau support activities yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Model rantai nilai menunjukkan bahwa SIA adalah aktivitas pendukung. SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.